Elshinta News and Talk. Terdakwa tragedi Kanjuruhan yang merupakan mantan Danki 1 Brimopolda Jawa Timur AKP Hasdar Mawan divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara atau 1,5 tahun oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim menjatuhkan vonis tersebut dengan mempertimbangkan yang bersangkutan lalai dalam menjalankan tugas. Sedangkan terdakwa lain Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi divonis bebas oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak turut terlibat dalam tragedi Kanjuruhan. Apakah vonis tersebut sudah tepat? Kita akan jumpai praktisi hukum Hendar Sam Marantoko. Elshinta News and Talk. Kami juga undang Anda pendengar untuk berbincang bersama kami. Silakan untuk berbincang via telepon di 0215869000 atau juga di pesan singkat 0818065543 atau juga bisa mention Twitter kami di @Radio Elshinta untuk berbincang bersama kami. Pak Hendar Sam, kalau kita lihat sebelumnya mantan Danki 1 ini dituntut oleh JPU dengan 3 tahun penjara, tapi kemudian akhirnya vonis yang dikeluarkan adalah 1,5 tahun penjara. Ini berbeda dengan Kasat Samapta Polres Malang yang ternyata divonis bebas. Ini bagaimana sebenarnya, Pak? Iya, memang untuk melihat itu sebenarnya harus melihat dulu kepada format dakwaan itu dulu. Format dakwaan, beban kepada masing-masing para terdakwa ini, ya kan. Kalau kita lihat beban itu maksudnya peran dari para terdakwa ini apa-apa saja dan terkait dengan pasal-pasal yang disangkakan. Kan pasal-pasal yang disangkakan itu kan kaitannya dengan pasal 359 KUHP, ada juga dan atau pasal 360 KUHP dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang tentang olahraga lah, intinya seperti itu kan. Nah, pasal KUHP ini kan terkait dengan masalah kelalaian. 359 itu kelalaian menyebabkan kematian. Di 360 itu menyebabkan cedera yang sifatnya permanen, dan habis itu yang di 103 ya kurang lebih seperti itulah ya intinya. Jadi ini harus dilihatnya itu dulu. Nah, yang kedua, peran daripada masing-masing terdakwa. Nah, kalau saya melihat ya kan, yang pertama peran daripada Komandan Danki ini AKP Hasdar Marwan ya itu, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik ini kan ada perintah untuk menembakkan gas air mata kan gitu. Ya kan, jadi ada perintah. Nah, tapi vonisnya beda nih. Ya kan, yang satu dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut dengan hukuman sebesar 1,5 tahun, ya kan, 1 tahun 6 bulan. Dan yang Kasat Samapta AKP Bambang Sidik divonis bebas. Nah, yang harus dilihat dalam hal ini harus setidaknya didapatkan 2 alat bukti untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana itu bisa terbukti atau tidak. Nah, terus terang memang kita kan hanya saya kira seluruh pendengar Elshinta tidak mengikuti sidang ini secara langsung, karena ini kan memang sidangnya tidak disiarkan live di TV ya. Jadi kita hanya mendengar dari berita-berita saja seperti apa. Nah, yang pasti harus didapatkan dulu 2 alat bukti, ya kan? Ya, kemungkinan besar artinya untuk terdakwa AKP Bambang Sidik Ahmadi artinya 2 alat bukti ini tidak terpenuhi. Jadi memang kalau yang saya dengar ada saksi yang menyatakan ada perintah dari AKP Bambang, ya kan, untuk menembakkan gas air mata sehingga akhirnya para supporter kucar kacir dan mencari jalan keluar kan seperti itu. Nah, kemungkinan besar ya alat buktinya cuma itu aja. Tidak ada alat bukti pendukung lainnya untuk menyatakannya. Kemungkinan besar, tapi ya bisa juga saya salah. Dan begitu juga dengan sebaliknya dengan AKP Hasdar Mawan. Mungkin ditemukan alat bukti yang cukup, ya kan, yang lebih dari 2 untuk menyatakan bahwa beliau bersalah. Nah, masalah hukumannya berapa lama, ya berapa besar, ini memang kembali kepada hakim itu sendiri. Toh juga dilihat juga bahwa kenapa hukuman 1,5 tahun, kenapa tidak maksimal dan lain sebagainya. Kan kesalahan
tidak bisa kemungkinan besar ya kan, kesalahan tidak bisa ditumpukan kepada salah satu pihak, bahwa memang benar menembakkan gas air mata itu adalah sesuatu hal yang tidak sesuai dengan prosedural yang ada di statuta FIFA dan PSSI itu sendiri kan, kayak gitu kan ya prosedurnya. Tapi ada hal-hal lain, contoh ya kan, apabila infrastruktur stadion, ya kapasitas stadion mencukupi, ya kemungkinan besar juga hal ini tidak akan terjadi ya. Supporter bisa keluar dengan cepat ya kan, keluar stadion atau dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang mungkin menjadi pertimbangan majelis hakim sehingga akhirnya menjatuhkan hukuman 1,5 tahun. Nah, kaitannya dengan yang lain ya kan, Kabaks Ops Kompol Wahyu Setio Pranoto kan. Ini dianggap dia, saya nggak tahu ini berapa hukumannya, tapi memang dia dianggap membiarkan tembakan tersebut ya kan, tembakan gas air mata tersebut dia membiarkan. Nah, pembiaran ini merupakan suatu tindakan kelalaian sebenarnya, sama saja dengan yang lain sifatnya aktif, yang satunya sifatnya pasif ya kan gitu. Nah, sehingga kalau Bang Sidik ini kan divonis bebas karena tidak turut terlibat. Meskipun mungkin barangkali membiarkan juga ya, atau bagaimana sih? Iya, jadi kalau yang saya, menurut catatan saya, Wahyu tersebut ya membiarkan hal tersebut terjadi. Jadi kelalaian itu bukan hanya sifatnya harus aktif ya, pasif itu merupakan karena sesuai dengan itu dia sesuai dengan jabatan wewenangnya sebagai Kabak Ops harusnya bisa ya kan mencegah hal tersebut terjadi pada saat dia di lapangan. Nah, hal ini mungkin yang terbukti gitu loh ya kan. Nah, habis itu mungkin seperti Abdul Haris ya kan, ketua Panpel ya kan, 1,5 tahun ya ininya. Iya, 1,5 tahun juga vonisnya. Itu dapat dibuktikan ternyata menjual tiket melebihi kapasitas stadion ya kan. Jadi hal tersebut juga mungkin metodologi yang dibangun oleh jaksa ya kan, bahwa dengan melebihnya ya kan, lebihnya kapasitas stadion menyebabkan ketika terjadinya pemicu dengan gas air mata, tembakan gas air mata, menyebabkan terjadinya kematian, orang cedera permanen ya kan, cedera berat atau cedera ringan, seperti itu mungkin dia. Ya. Berarti sebenarnya kira-kira sudah tepat belum ya Pak, kalau melihat hukuman yang diberikan Pak Hendar Sam? Ya kalau saya terutama kepada kedua ini ya. Iya, karena kan kita kan nggak tidak seperti contohnya kasus Sambo ya. Saya mungkin bisa menebak kalau untuk hal ini kan kita harus ikuti sidangnya dari awal ya sebenarnya. Nah, saya rasa kita pun sama ya kan, tidak ikutin dari awal. Cuman secara normatif bahwa harus ada petugas yang dinyatakan bersalah, siapapun itu ya kan, dan berapapun itu jumlahnya, memang iya ya kan, memang harus ada. Nah, masalah hukumannya, vonis berat ringannya ini kembali ke majelis hakim melihat ya kan, apakah hukumannya itu sesuai atau setimpal dengan perannya masing-masing. Nah, saya sih melihatnya gini aja. Jadi bahwa penyebab kematian itu kan seperti seperti kepingan puzzle ya, saya ngelihatnya. Jadi tidak bisa, artinya tuh ketika kurang satu maka ini tidak akan terpenuhi seluruhnya ya kan, peristiwa pidananya, meninggalnya, cederanya orang tersebut. Kepingan puzzle-nya itu kan ya ada tembakan gas air mata, ada kapasitas stadion yang penuh, ada infrastruktur pintu yang kurang, ya kan, kayak gitu segala macam kan gitu. Itu kan harus lengkap semua. Jadi kalau tidak ada contoh, tidak ada tembakan gas air mata, tidak akan terjadi kan gitu kan. Kemungkinan besar kan. Iya. Walaupun ada tembakan gas air mata, cuma kalau kapasitas stadionnya mencukupi, tidak akan terjadi juga kemungkinan besar kan kayak gitu. Jadi banyak ya, makanya kemudian Panpel juga kena. Iya, Panpel juga kena, ini segala macamnya. Itu memang jadi satu isu, sehingga akhirnya ini kan menjadi satu kesatuan. Kenapa polisnya itu tidak tidak maksimal sesuai dengan ancaman hukumannya ya.
Jadi ancaman hukumannya tidak maksimal seperti itu karena kemungkinan besar seperti itu. Beda dengan tindak pidana pembunuhan mungkin ya, pembunuhan berencana ya kan. Ya kan mungkin yang dilakukan satu orang itu kan itu atau dua orang itu kan cukup, dua itu saja sudah cukup karena untuk melakukan ya, hal tersebut ya. Tidak perlu elemen-elemen saling ketergantungan satu dengan lainnya. Kemungkinan besar seperti itu dia, Mas Junior. Baik. Ini kalau dari keluarga, kalau kita melihat kalau kita melihat kondisi dari, mungkin kita bicara ke keluarga korban, terputus ya, terutama komunikasi kami dengan Pak Endarsam. Nanti kami akan mencoba untuk menghubungi kembali berkaitan dengan hal tersebut. Kami masih akan mengontak kembali untuk berbincang berkaitan dengan hal ini. Kami undang Anda pendengar untuk berbincang bersama kami. Silahkan untuk berbincang via telepon dan juga turut bersama kami 0215869000, juga di pesan singkat 0811806543 untuk berbincang berkaitan dengan hal tersebut, berkaitan dengan adanya vonis yang diberikan kepada dua orang ya. Pada kesempatan kali ini yakni Danki 1 Brimob Polda Jatim AKP Hasdar Mawan divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara oleh majelis hakim, sementara AKP Bambang Sidik Ahmadi selaku Kasat Samapta Polres Malang divonis bebas oleh majelis hakim. Kita masih akan berbincang kembali dan kami sudah tersambung kembali dengan Pak Endarsam. Pak Endarsam, mohon maaf terputus tadi ya. Iya, terputus masalah Mas. Ya, baik. Bisa dilanjutkan berarti bagaimana tadi Pak Endarsam? Ya, dan seperti itu. Jadi ini kan seperti kepingin puzzle. Dan juga kalau kita mau bersikap fair dalam permasalahan ini, petugas juga itu tidak sepenuhnya, bukan kesalahan itu bukan hanya pada petugas dan panitia pelaksana juga. Kalau kita mau bersikap fair, supporter pun bersikap beringas pada saat itu kan, gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin akan jadi pertimbangan majelis hakim untuk melihatnya bahwa timbulnya korban itu tidak disebabkan oleh satu, dua, tiga orang saja, 1, 2, 3 elemen peristiwa delik saja gitu loh, ya kan? Jadi karena itulah kemungkinan hakim memutuskan yang hukumannya mungkin lebih yang ringan lah ya, seperti itu. Saya melihat ini hukumannya termasuk kategori ringan ya. Jadi 1,5 tahun itu cukup ringan, dan rata-rata seperti itu ya, 1 tahun 6 bulan semua kan, lebih seperti itu. Jadi karena memang filosofi yang mungkin atau sanubari yang hakim lihat pada saat dia memeriksa adalah seperti itu dia, Mas Junior. Ini dampaknya memang nanti tidak akan kalau di vonis sekian tahun ini, setengah 3 tahun begitu, tidak akan berdampak pada jabatan ya sebenarnya Pak ya? Status mereka sebagai seorang polisi begitu bagaimana? Iya, memang di sepengetahuan saya di dalam undang-undang kepolisian dan aturan-aturan terkait dengan permasalahan ada ancaman hukuman tertentu ya, dan jenis hukuman tertentu yang menyebabkan seseorang anggota kepolisian itu bisa dicopot dari jabatannya ya. Nah, untuk masalah ini tidak memenuhi kategori tersebut karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas ya. Jadi faktor alfa dan delus itu kan berbeda ya. Jadi lalai dengan sengaja itu berbeda. Jadi contoh kalau untuk kasus korupsi nggak mungkin lalai kan. Maksudnya orang yang terkena kasus korupsi ASN atau pihak kepolisian terkena kasus korupsi ya harusnya emang dipecat kan gitu. Berkecuali untuk kasus kelalaian ya ini mungkin lebih kepada hal yang sifatnya kealpaan tadi ya, tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Karena kalau kita lihat tugas dan sebagaimana mestinya itu kan harus dilihat lagi apakah sosialisasi terhadap para aparat ini sudah dilakukan secara baik dan benar atau tidak oleh PSSI kan gitu juga, ya kan? Sekarang masalahnya kan aparat ini dianggap tahu apa enggak, harus nggak boleh pakai gas air mata atau tidak, ya kan? Ini kan misalnya bukan hanya pada mereka, lalai iya. Ketika sudah diberitahu, tapi sudah mendapatkan pendidikan dan training pelatihan yang. Halo, Pak Endarsam?
Halo Pak Indarsam, suara yang kami terima putus-putus Pak Indarsam ya. Coba nanti kita akan hubungi kembali, kita akan terima dulu. Ada pendengar yang ingin bergabung, ada Pak Hakim di Bintaro. Pak Hakim, selamat siang Pak. Indarsam, narasumber. Ya, silakan Pak Hakim. Iya Pak, yang menjadi pertanyaan tuh kadang masyarakat itu menjadi ya bukan bingung ya, karena masyarakat juga tahu. Semoga aja ini jadi sarkasme atau sindiran lah. Setiap ada aparat khususnya kepolisian yang terkena kasus hukum dan akhirnya diberikan vonis, mereka bisa enak sekali habis itu bisa bekerja lagi. Wah itu di saat masyarakat umum terlibat kasus. Apa semua kasus sama Pak? Kan belum tentu ya Pak Hakim ya? Betul memang, tapi tidak ada pelindungan, tidak ada yang menjamin masyarakat yang terkena kasus baik pidana atau ya pidana lah kita bicara yang sampai di penjara ya. Waktu dia selesai melakukan hukumannya, manajemen masyarakatnya itu begitu kuat. Mencari pekerjaan itu luar biasa susah. Tanpa dipidana pun saat ini mencari pekerjaan luar biasa susah. Ya. Nah, apalagi sudah dengan gelar sarjananya sarjana narapidana. Ya, SNP ya. SNP. Nah, tapi kalau ngomong anggota kepolisian, ya mohon maaf mungkin habis bunuh orang aja nanti karena hukumannya salah tembak atau apa ya. Hukumannya ya 1,5 tahun, 2 tahun, tapi nanti dia bisa kembali lagi menjabat. Nah itu yang, waduh, ya saya nggak tahu ini keadilannya sosial atau keadilan bagi seluruh pegawai negeri dan aparatur negara. Pancasila mulai direvisi kalau mau seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan Pak Hakim ya. Pak Indarsam tersambung kembali Pak Indarsam ya. Tadi barangkali sempat mendengarkan juga dari pernyataan Pak Hakim ya. Kita akan ke pendengar lagi, ada Pak Khalid di Depok. Pak Khalid silahkan. Selamat siang Pak Indarsam. Ya silakan Pak. Sehat selalu. Gini Pak Indarsam, ya soal vonis itu kan apa artinya puas nggak puas ya udah putus gitu ya. Yang kedua gini Pak, saya sih menyoroti dari sisi masyarakat penggila bolanya ini juga harus sebenarnya kalau awalnya mereka ini pada sadar menonton bola itu apa sih gitu loh. Itu juga sebenarnya tidak akan terjadi yang seperti gini gitu. Itu kan berulang gitu loh. Sampai-sampai saya aja mau nonton stadion tuh takut Pak. Iya, saya aja mau nonton ke stadion terus sekarang takut gitu loh. Kenapa? Penggemar bola kita kadang kalau menjagokan timnya apa tuh seolah-olah tim kita nggak boleh kalah gitu, apapun alasannya gitu pun, apapun caranya gitu nggak boleh kalah gitu loh. Itu yang bikin olahraga kita khusus sepak bola juga nggak maju-maju gitu loh. Terus klubnya juga nggak berani, misalnya saya ngakuin supporter saya salah, udah saya siap nggak main 3 pertandingan gitu kan enak gitu loh. Jadi nanti lama-lama artinya pendukungnya ini sadar kok kalau saya bikin ribut nanti klubnya ini nggak mau main, harusnya udah mulai ditanamkan rasa-rasa begitu gitu loh Pak. Itu untuk polis ya kasihan juga kalau misalnya ya terlepas itu polisi atau enggak yang tadi dibilang ya, mereka ini tugas gitu, mereka juga sebenarnya nggak mau jaga pertandingan sepak bola kalau bukan karena kewajiban dan lain-lain gitu loh. Itu aja saya rasa. Makasih, selamat siang. Ya, terima kasih, selamat siang ya. Pendengar kami baru saja menyampaikan pendapatnya ya. Kita temui kembali ada Pak Indarsam. Pak Indarsam masih sudah bergabung Pak Indarsam? Masih belum bergabung ya. Nanti kita akan coba untuk menghubungi kembali Pak Indarsam karena memang ada gangguan sinyal ya dan juga gangguan jaringan. Kita nanti akan mencoba untuk menghubungi kembali Pak Indarsam untuk berbincang bersama kami. Atau lagi pendengar ada Pak Heru di Tangerang. Pak Heru silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Heru. Apapun yang bersifat keramaian pasti bakal ada korban. Itu harus disadari dulu oleh masyarakat kita. Terkadang masyarakat kita ini gampang dikoordinir, gampang lupa gitu loh. Istilahnya terlalu euforia gitu. Istilahnya kita nggak mikir ini kalau begini ntar gini gimana, ini gimana. Istilahnya gila bola boleh, tapi kalau istilahnya antara kerisuhan, anak jadi yatim, bini jadi janda, yang ngapain juga sih, apa untungnya kita nonton bola? Yang untung itu yang elit-elit lah, yang kayak PT Liga gitu, dia enak ngumpulin uang dari penonton.
Jadi setiap apapun rakyat itu selalu jadi korban gitu loh. Contoh misalnya orang kaya mau sedekah dikumpulin, orang susah tabrak-tabrakan, kemudian ada yang nyekan mati. Ya maklumin lah gitu. Terus istilahnya ada partai, istilahnya kampanye begini-gini. Ya enak jadi DPR kita yang korban di ini tabrakan gitu lah. Kecil selalu dikorban aja gitu. Jadi gitu kalau iya, jadi untuk rakyat kecil lebih banyak waspada lah, mikir-mikir ke depan. Jangan kita jadi korban orang-orang yang punya kepentingan begitu misalnya. Jadi semuanya jadi korban juga, termasuk polisi juga dia jaga bukan kepengen dia gitu kan, ya kan aman. Tapi kadang-kadang kan ya emang istilahnya sesikap, kadang-kadang salah mencipta perbuatan kan kita nggak tahu juga namanya manusia. Namanya keadaan malam gitu kan pertandingan, penontonnya juga begitu, ya itu kan. Serba rumit berarti kalau tadi disampaikan ya Pak, berarti Pak? Iya, emang susah kalau hal-hal seperti ini. Jadi istilahnya kita kembali waspada lah ke diri masing-masing aja lah gitu. Jangan sampai jadi dimanfaatin orang-orang yang di atas gitu. Tapi bagaimanapun tetap ada tanggung jawab dari masing-masing ya Pak ya. Baik, terima kasih. Masing-masing memang agak susah juga kalau hal ini. Ada tanggung jawabnya. Yang di balapan ini jadi korban juga, kadang-kadang dia nggak atasin, dia kena pasal, dia atasin rapat. Baik, terima kasih Pak Heru ya. Nanti kita tanggapi Pak Heru ya. Selamat siang Pak Heru. Pak Endarsam, kembali lagi bersama kami Pak Endarsam ya. Iya. Silakan Pak Endarsam, tadi ada beberapa pendengar 3 ya. Mungkin yang terdengar dari ada satu yang mungkin tadi agak terdengar Pak Hakim menyampaikan sindiran bagi aparat yang terkena vonis tapi masih bisa bekerja lagi. Tidak ada yang menjamin selesai pidana itu mereka bisa bekerja dengan baik. Bahkan ada juga mungkin masyarakat yang dipidana ya setelah keluar dari alumni dari narapidana, mereka menjadi warga yang belum tentu diterima oleh masyarakat. Sedangkan kalau aparat masih bisa kerja kembali. Ini tanggapan dari Pak Hakim tadi ya, saya membacakan. Pak Khalid juga berpendapat, apapun keramaian pasti ada korban katanya begitu. Makanya perlu memang ada tanggung jawabnya. Nah ini tanggapannya silahkan. Iya, Pak Endarsam. Jadi seperti sudah saya sampaikan tadi, kalau terkait dengan masalah sudah adanya vonis ini dan sifatnya berkekuatan hukum tetap, ini akan dikembalikan lagi kepada kode etik dan dewan di internal kepolisian masing-masing. Ya kan, apakah para petugas kepolisian ini, ya kan, para terpidana ini nantinya ya kan tetap diterima sebagai polisi atau tidak. Nah, ya kan seperti pertimbangan yang saya sampaikan tadi, mereka ini lalai dalam menjalankan tugasnya. Apakah kelalaian ini ya kan menyebabkan dia harus dipecat atau tidak, ya kan seperti itu. Nah, ada perbedaan antara kelalaian dengan kesengajaan seperti saya bilang tadi. Kalau untuk kasus korupsi harusnya ya kan itu mutlak karena itu unsurnya dengan sengaja kan gitu ya. Unsurnya dengan sengaja, dan oleh karena itu tidak ada pertimbangan lain seperti ada beberapa kasus yang kemarin. Kalau memerintahkan Pak, unsur kelalaiannya di mana? Memerintahkan untuk memerintahkan untuk melempar gas air mata. Itu berarti unsur kelalaiannya di mana? Ada kesengajaan untuk memerintahkan padahal. Iya gini. Makanya yang harus dilihat ya kan, ketika dia memerintahkan tersebut, apakah dia mengetahui bahwa menembakkan gas air mata itu merupakan prosedur atau bukan? Gitu loh. Nah, ketika terbukti bahwa tidak adanya sosialisasi, tidak adanya kerjasama yang baik dari pihak PSSI, ya kan, yang notabene sebagai pihak yang harus mensosialisasikan mengenai masalah protap keselamatan di dalam stadion dan di luar stadion menurut statuta FIFA, maka kesalahan itu tidak bisa ditimpakan, artinya tidak bisa dikatakan dengan sengaja, gitu loh. Jadi kemungkinan besar hal ini saya sudah pernah bahas. Ini pasti nggak ada pengetahuan yang cukup dari aparat itu hal ini. Yang punya tanggung jawab siapa? Ya PSSI mensosialisasikan tersebut. Yang dilakukan sekarang ini protapnya ya protap untuk menghalau demo gitu loh. Demo yang chaos. Ya mereka yang tahunya cuma kayak gitu aja. Cuman kalau diberikan sosialisasi secara berkala, ya kan, tapi masih melakukan, mungkin pasalnya nggak ini. Pasalnya bisa jadi pasal pembunuhan gitu loh. Itu beda. Pasalnya bukan ini. Cuman karena ini mungkin tidak adanya pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana cara menanggulangi,
massa di dalam stadion dan tidak boleh menggunakan gas air mata, ya gini jadinya, dan pasalnya ini harus dikenakan gitu loh. Karena dianggap lalai, karena harusnya A sampai dilakukan B, seperti itu. Saya bacakan beberapa pesan singkat yang masuk. Ada Pak Joni di Bekasi. Saya setuju dengan pengamat masyarakat dan pengacara korban hanya bicara berdasarkan emosi bukan kaidah hukum, karena tidak mungkin aparat menginginkan penonton mati. Berbeda dengan kasus Tuhan, kita tidak bisa memaksakan hukuman berat kepada petugas karena faktor itu. Ada lagi Pak Mirza, para supporternya tidak bersalahkah? Tiada api bila tidak ada pemantiknya, tiada saksi bila tidak ada sebabnya. Kalau tidak ada pemantik, yaitu supporternya, mungkin saja tidak akan terjadi kejadian ini. Maaf tanpa mengurangi rasa ikut berduka kepada korban. Lihatlah jalur hukum sebab akibat secara objektif dan persuasif ini yang disampaikan oleh pendengar dengan cukup panjang dari Pak Mirza. Ada lagi juga pendengar yang menyampaikan, Pak Maskuri, semua itu ada rentetan bawahan, ada atasan, lalu kalau ada masalah apapun yang terjadi di lapangan sesuai wilayahnya, atasan adalah penanggung jawab utama. Tapi perlu diingat, ada api, ada asap. Polisi berbuat begitu mungkin karena supporter sudah kelewat batas, yang disampaikan oleh Pak Maskuri juga. Pendapatnya hampir sama tadi mungkin barangkali dengan pendapat Pak Mirza. Ini beberapa tanggapan pendengar ya. Ada lagi Pak Marulo, saya tipe orang yang nggak suka nonton bola, yang salah kenapa pada nonton bola bila tidak bisa menjaga emosi saat tim kesayangan kalah. Terima kasih, mohon maaf ini disampaikan. Tanggapannya bagaimana kira-kira ya? Beberapa pendengar mungkin barangkali tidak mengikuti jalannya kasus, benar yang disampaikan oleh Pak Hinter Sam tadi. Tapi mungkin ada tanggapan, silakan. Ya, saya banyak sependapat dengan apa yang dikutip tadi ya, dengan ini pendengar, bahwa memang ini tidak ada asap, tidak ada api. Kalau kita mau harus jujur bahwa kan supporter juga harusnya ya tidak bisa emosional juga. Ini terlepas dari korban ya. Saya tidak mengkualitisir para korban itu adalah supporter ya. Tapi supporter yang memicu hal tersebut, ini kan juga salah satu puzzle yang menyebabkan akhirnya aparat bereaksi. Coba kalau aparat diam-diam aja, gimana cara ini supporter seperti ini kan seperti tumpukan gunung es aja. Ini kan bukan hal yang baru. Kelakuan supporter Indonesia ini kan bukan sesuatu hal yang baru kan, seperti itu. Saya penggemar bola, tapi saya malas nonton sepak bola Indonesia karena itu salah satunya, gitu loh. Ya kan, di Liga Inggris sana hooligan itu kurang apa kalau di luar, tapi mereka bisa tertib ketika nonton, nggak perlu ada pagar pembatas tinggi-tinggi ya kan. Padahal supporternya itu die hard, terkenal paling keras. Cuman ya ketika pertandingan selesai, ya paling kalau ibarat kata orang sindir-sindiran aja di medsos ya itu udah lebih dari cukup lah saya rasa kan. Kan itu cuman kalau sampai adanya permasalahan pribadi ya sampai saling bunuh, saling ini, itu saya memang sudah atmosfer sepak bola kita ya kan, baik itu supporter maupun iklim pengaturan skor dan lain sebagainya, itu memang udah nggak sehat. Ya mungkin ini kan jadi trigger buat kita ke depannya untuk sama-sama mengawasi dan memperbaiki kondisi perspektif bolaan kita dari sisi supporter, infrastruktur, manajemen PSSI, dan yang ujungnya prestasi kan kayak gitu. Ya, tapi kalau melihat di kepemimpinan yang baru ini apakah bisa ya memperbaiki, barangkali ini lebih ke arah sistem ya, baik sistem itu di stadion, supporter, bahkan di sistem di pertandingan sepak bolanya sendiri, Pak? Ya, makanya saya sependapat sebenarnya dengan apa yang dikatakan oleh Presiden, bahwa satu infrastruktur dulu deh dibagusin. Ini kita mau gimana? Kalau contoh ya, stadion, aspek keselamatan aja, itu kan harus standar FIFA kan. Sekarang pertanyaan saya, yang standar FIFA stadion kita ada berapa? Itu aja dulu. Standar FIFA itu kan bukan cuma dari contoh dari rumput lapangan aja deh, gitu loh. Udah sesuai apa belum? Gimana mau kita mau passing yang baik kalau lapangannya nggak rata, ya kan? Aspek skill yang paling mendasar dari sepak bola itu passing kan gitu. Passing kita nggak bagus karena apa? Lapangannya nggak sama, lapangan latihan, lapangan itu nggak sama, tapi aspek keselamatannya, pintu keluar, segala macam itu kan harus memenuhi. Makanya kemarin seingat saya hal tersebut salah satu fokus dari pemerintah ya,
tanpa harus mencampuri kewenangan PSSI kan yang sentralistik ke FIFA. Cuma kan untuk stadion ini kan ada peran pemerintah dan pemerintah pusat dan daerah juga kan gitu kan. Nah ini kan harus dibenahi dulu juga gitu loh. Ya kan? Dibagusin dulu stadionnya. Bukan dari lapangannya, dari keselamatannya sudah ada belum itu. Kalau terjadi huru-hara, ya kan? Semua udah disiapkan lah belum. Itu paling cuma 5% lah dari semuanya. Sedangkan pertandingan itu hampir terjadi kontinu di seluruh daerah, di setiap daerah. Setiap provinsi mungkin kan punya klub masing-masing kan gitu kan. Kayak gitu aja. Jadi hal yang mendasar kita nggak usah dulu lah bicara prestasi dulu. Prestasi itu bisa dibangun gitu loh ya kan, kalau iklim sepak bola kita memang sudah baik. Trigger ya mungkin dari sini gitu loh. Baik. Terakhir barangkali pada pesan yang mau disampaikan Pak Endarsam di perbincangan kita hari ini Pak Endarsam. Ya sampai pesannya bahwa memang kita harus satu, saya ingin kesimpulannya bahwa permasalahan ini tidak serta-merta terjadi atas kesalahan 1-2 orang, 1-2 pihak saja. Seluruh pihak bisa dinyatakan mempunyai tanggung jawab semua, ya, mempunyai kewajiban semua untuk menjalankan itu. Ya, petugas pada saat itu memang lalai, ya kan. Tapi supporter juga selalu pemicu harus berlapang dada melihat bahwa kalau tidak ada kerusuhan, ya, tidak ada ketidakpuasan, tentunya hal itu yang terjadi. Ketidakpuasan itu terjadi apa? Karena merasa ada ketidakadilan. Kan seperti itu kan? Ketidakadilan itu karena apa? Dianggap bahwa adanya ketidakpercayaan daripada insan sepak bola khusus supporter kepada para wasit. Nah, kenapa ini terjadi? Kemungkinan ada mafia juga kan, kayak gitu juga. Kemana-mana larinya. Ya kan? Ini semua harus kita perbaiki. Ini saya rasa sebagai trigger ya, bahwa kedepannya momentum ini harus dipergunakan oleh kita semua untuk memperbaiki. Bahwa dengan ditunjuknya ketua PSSI yang baru, yang saya rasa Pak Erick Thohir orang yang sudah cukup mengerti tentang masalah sepak bola, terutama beliau adalah mantan owner dari Inter Milan, ya kan. Tentunya secara tidak langsung beliau sudah tahu iklim sepak bola secara luas, ya, sepak bola yang maju di Eropa sana, khususnya Italia dan dunia. Ini bisa menjadi angin segar buat kita dengan melakukan reformasi, merekrut exco PSSI, ya, orang-orang baru, jangan orang-orang lama lagi. Kalau enggak ya gitu-gitu aja, ya kan. Jadi ini mungkin itunya. Jadi terkait dengan masalah hukumnya, memang apa yang hukum harus tetap ditegakkan. Siapa yang salah, siapa yang lalai tetap harus dihukum. Nah, harus diingat bahwa kalau pasal 359 yang menyebabkan kematian tersebut, itu kan ancaman hukumannya 5 tahun gitu loh. Jadi ketika kena 1,5, ini kurang lebih sepertiga dari ancaman, dan setengah dari tuntutan yang tuntutannya dituntut oleh jaksa sebesar 3 tahun. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan harapan kita bahwa iklim sepak bola kita jauh lebih sehat. Itu dulu aja. Prestasi pasti nyusul. Baik. Terima kasih Pak Endarsam sudah berbincang bersama kami, Pak Endarsam Marantoko. Selamat siang. Selamat siang. Praktisi hukum Endarsam Marantoko. Elshinta News and Talk.